Baik, tes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita coba lanjutkan kembali ya terkait konstruksi geometris di bagian kedua ya. Kemarin sepertinya kita sudah menyelesaikan hingga ini nih, menentukan titik pusat lingkaran M gitu ya. Bagaimana kita menentukan titik pusat lingkaran jika kita diketahuinya lingkaran T. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita membuat segi 5 beraturan gitu ya. Segi 5 beraturan. Baik. Ya ini bisa juga diketahuinya bisa diketahui lingkaran atau mungkin teman-teman harus buat lingkaran dulu gitu ya. Nah, teman-teman yang penting buat lingkaran, kemudian ada garis sumbu, buat garis sumbu lingkaran tersebut A, B. A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Ini garis sumbunya gitu ya. Yang penting ada ini gitu kan. Kemudian setelah itu yang penting ada lingkaran dulu, ada lingkaran ini, kemudian ada garis sumbu ini, ada garis sumbu A, B, dan C, D ini, oke. Ini garis sumbu ini ya. Ada garis sumbu ini. Nah, kemudian dengan jangka, dengan titik pusat di B, kalau di sini dari B, bisa dari kiri atau kanan, ya boleh gitu ya. Titik pusat di sini dengan menggunakan jangka yang panjangnya adalah jari-jari, satu. Teman-teman buat busur gitu ya, ini busurnya. Busur. Oke, kemudian busur ini akan memotong lingkaran di titik ini dan titik ini gitu ya. Oke, kemudian perpotongan antara busur dengan lingkaran tersebut ini teman-teman tarik garis. Ini akan memotong juga di garis sumbu AB ya, sini. Kemudian gunakan jangka lagi dengan panjang jari-jari yang sama gitu ya. Gunakan jangka lagi sehingga teman-teman membuat busur kembali. Nah, ini busurnya ya. Ini busurnya. Oke ya. Ya. Oke, ini busurnya. R2 ya. Busurnya R2. Kemudian setelah itu teman-teman buat busur lagi dari titik C ya. Dari titik C, busur dengan R yang sama. Ini busur yang ketiga. Ini akan memotong di B ya. Kemudian teman-teman tarik garis. Tarik garis AB. Oke. Tarik garis AB dari sini ya. Dari sini sudut dari C ya. Oke, kemudian buat busur lagi ya. Busur lagi ini dan tarik garis AB. Nah, oke. Sebenarnya kalau kita di lingkaran ya, oke, saya ada sedikit yang agak apa perlu saya tanyakan tapi nanti. Sebenarnya kalau teman-teman sudah punya satu garis, nah ini udah enak nih ya. Yang penting udah punya satu garis saja. Ini kita sudah punya garis, kita namakan A besar, B besar gitu ya. Oke, ya garis A besar, B besar ini yang nanti akan menjadi segi 5. Caranya gimana? Caranya gampang ini, udah tinggal jangka teman-teman
diukur panjang AB ini dengan menggunakan jangka gitu ya. Nah, tinggal dengan jangka dengan panjang AB ini teman-teman bisa titik pusat di B, buat busur yang memotong lingkaran ini satu, tarik garis. Dari A dengan panjang AB, maaf hilang lagi. Loh. Dari A dengan panjang AB dan panjang AB ini ya, buat busur lagi di sini perpotongannya tarik garis lagi. Dari sini buat busur lagi perpotongannya ini tarik garis lagi. Dari sini sama juga buat busur yang panjangnya A besar B besar, perpotongannya kemudian tarik garis. Perpotongan ini tarik garis lagi jadi gitu ya. Jadi yang penting kalau segi main beraturan tuh kalau teman-teman ada lingkaran gitu ya, kemudian teman-teman sudah tahu salah satu panjang sisinya ini misalnya, udah tahu ini ya ini udah gampang ya, tinggal menggunakan jangka yang panjangnya ini, jaraknya ini ya, distance-nya ini gitu ya. Nah, tinggal teman-teman menggunakan jarak ini dengan jangka, kemudian titik pusat di sini misalnya, kemudian pakai jangka dengan D itu buat busur, dan bisa perpotongan busur di sini ya tinggal tarik garis. Dan seterusnya dari sini pun di titik pusat lagi, pakai busur lagi, tarik garis lagi. Dan seterusnya itu ya. Ini sama juga. Oke. Lebih itu ya. Oke. Oke, coba teman-teman nanti dibuat seperti ini ya. Ini R2 ini, nah ini nih sumbu yang ini, busur ini apakah dia pas di titik C atau enggak itu ya. Busur yang dibuat di sini dengan R2 dari sini titik pusatnya ini di titik C atau tidak itu ya. Ini titik C atau tidak itu ya. Oke ya. Karena kalau ini tidak di titik C, diasumsikan teman-teman udah bisa membuat sumbu ini ya. Sumbu titik tengah ini gitu ya. Kalau ini tidak di titik C, teman-teman sebenarnya bisa langsung membuat garis ini ya. Dengan busur R sama dengan busur R, teman-teman bisa buat langsung ke sini nih. Oke, nanti coba ya. Oke, ini segi 5 apalagi ini? Oh, ini beraturan. Kalau ini segi 5 beraturan, kita bisa buat dari 0 ya, kalau yang sebelumnya ya. Kalau ini diketahui garis AB, jadi kita diketahui garis ini nih, AB gitu ya. Kalau tadi adalah kita bisa diketahui lingkaran atau bisa juga nggak ada garisnya ya, nggak ada kosong ya. Nah sekarang kita diketahui adalah garis AB. Ya, yang pertama adalah teman-teman bagi dua nih AB ini bagi dua ya. Oke, bagi dua AB ini sehingga didapatkanlah ini garis ini FDC itu ya, bagi dua. Tapi bagi duanya dengan menggunakan panjang AB gitu ya, dan menggunakan jangka di titik pusat sini itu kan, titik pusat sini itu kan bisa bagi dua ya. Titik pusat ini ini AB itu nanti teman-teman buat busur
buat busur yang nanti akan memotong di sini, di D gitu ya. Oke ya, kan kita sudah tahu ya kalau jadi bagi dua itu berarti kita pakai jangka dan titik pusat di sini dan titik pusat di sini gitu ya. Dan di sini ada dua busur gitu ya, ada dua garis sehingga oke bisa ya, sehingga memotong di D itu ya, potong di D, tariklah garis itu gitu ya, tariklah garis itu. Kemudian teman-teman panjangkan, nah ini panjangkan. Kita belum tahu titik F ini ya, panjangkan ini bagi dua ya, kita bagi dua. Oke, setelah itu dari titik D di sini, ya, teman-teman ini perpotongan AB ini, buat busur jari-jarinya adalah setengah dari AB gitu ya, setengah AB sehingga dia akan memotong di F gitu ya, di sini. F buat busur. Jadi ini panjangkan, jadi ini panjangkan, jadi ini memotong garis ini. Bukan garis ini. Ya. Oke. Paham dari sini kemudian teman-teman dengan jari-jari AB buat busur lagi dari titik A, B, dan F untuk mendapatkan G dan H. Jadi dari sini buat busur ini, kita kan dari sini buat busur ini, potongannya ini jadi lagi. Dari F buat busur lagi ini, dari B buat busur lagi ini perpotongannya. Kemudian tarik garis jadilah 5 beraturan gitu ya. Oke, berikutnya adalah segi 6 beraturan gitu ya. Segi 6 beraturan ini bisa mulai dari kosong atau bisa juga mulai dari lingkarannya. Ini tadi ya, kalau udah ada lingkaran enak gitu ya. Kita tinggal tahu panjang salah satu garis ini, ya teman-teman tinggal pakai jangka aja gitu ya. Nah, pertama adalah ya harus ada lingkaran lah ya, lingkaran dengan sumbunya ya, dan garis sumbu lingkaran gitu ya. Kemudian teman-teman ini ada garis sumbu ya, garis sumbu lingkaran. Kemudian teman-teman buat busur dengan jari-jarinya R gitu ya, dari titik pusat ini, pusat sini, titik pusat sini ya, pusat D, titik busur, memotong di E dan C, kemudian dari sini pun buat busur, memotong di F dan di B, ya. Semua potongan ini tinggal tarik garis. Oke ya. Sekarang apa nih? Kita ke segi 6 beraturan diketahui. Nah, kalau tadi kosong, sekarang sama nih, tapi sudah diketahui panjang AB gitu ya, ada garis AB gitu ya. Oke, nah ini nih, kita udah ada dulu ini garis AB. Yang sebelumnya kita kosong, kertas kosong, terus sekarang kita udah ada garis AB. Caranya adalah yang pertama teman-teman buat busur juga ya, jangka ya. Dengan jari-jari ini, jari-jari busurnya adalah AB, titik pusatnya di sini. Di A dan di B, di A berarti ini busurnya, di B titik pusatnya berarti ini busurnya. Nah, artinya di sini teman-teman membuat titik pusat lingkaran. Kalau sudah membuat titik pusat lingkaran, ya jangka teman-teman bisa ke sini kan. Kemudian buatlah lingkaran dengan titik pusatnya di sini, menggunakan jangka yang memotong garis AB. Jadi ini kita buat lingkaran dulu. Buat lingkaran, ya, buat lingkaran.
Oke, setelah buat lingkaran, ya udah, karena kita udah tahu panjang sisi AB dengan jangka, kita panjang sisi AB ini dari titik pusat di A misalnya, buat busur, nah memotong lingkaran F. Dari sini buat busur lagi, motong di D, di E. Dari B pun sama, ini buat busur, motong di C. Di sini pun sama, titik pusat C, busur ini. Nah, perpotongannya tinggal sambungkan saja semuanya. Ya. Di segi beraturan itu ya. Oke, nah untuk yang ini segi R9 ini cukup banyak prosedurnya ya, tapi tidak terlalu rumit aja sih, sebenarnya bisa diikuti ya. Nah, di sini segi N beraturan, N-nya ada 9 ya. Pertama diketahui adalah lingkarannya diketahui ya. Ini lingkaran, kemudian buat sumbu, ada sumbu ya, ada garis sumbu ini. B dan apa ini? F inilah F X gitu ya. Oke, kemudian kan N9 teman-teman bagi garis AMB 1/9, bagi 9 bagiannya. Ya, berarti dengan cara buat garis bantu dulu ini kan. Ini sebelumnya sudah nih, ya udah diajarkan ya. Bagaimana membagi garis ya, teman-teman buat garis bantu ini. Kemudian dengan busur 1/9-nya satu-satu gitu ya. Satu-satu, nah ini dibagi, tarik garis 9 gitu ya. Ini tarik garis hingga 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya. Bentar. Oke, ini ya. Oke, setelah itu, setelah dibagi 9, dari A, ada yang dari A sini, buat busur yang busurnya 1/9 juga nih, 1/9 AMB gitu ya. Dari sini berarti dari titik A ini, hitam ya. Dari sini, buat busur 1/9 lagi, berarti ukurannya ke sini ke 1 ya, 1/9. Busur dari satu sini tinggal setengah lingkaran saja, di E gitu ya. Sehingga motong di E, berarti garis ini dipanjangkan gitu ya. Garis ini dipanjangkan sehingga memotong di E. Kemudian dari titik E buat busur lagi dengan jari-jari yang sama sehingga memotong di G. Ya. Oke. Kemudian apa artinya? Ini. Buat sehingga memotong di G, Oke, ini kita dapat nih di G ya. Nah, di G. Buat busur di M dengan jari-jari ME, oke, M ini dengan jari ME. Kemudian buat busur lagi sehingga memotong di F. Ini. Motong di F, ini panjangkan, tarik garis melalui FE. Tarik garis ini. Nah, memotong di G. Potong lagi di G. Panjang G ketiga, panjang garis ini merupakan panjang segi 9. Panjang dari G ketiga ini, ke titik 3 ini adalah panjangnya. Berarti kalau teman-teman udah tahu panjangnya, tinggal dari sini pakai busur aja. Busur lagi, nggak ngerubah gitu ya. Terus tarik garis gitu ya. Jadi kalau ya tadilah konsepnya, kalau teman-teman sudah tahu panjang satu sisi gitu kan, dengan menggunakan busur ya teman-teman buat dengan menggunakan jangka, teman-teman membuat
busur lagi, busur lagi, busur lagi, busur lagi, busur lagi, gitu kan. Lagi ya, ini perpotongan ini akan membuat segi N gitu ya. Kurang lebih gitu. Ya, oke ya. Berikutnya adalah ini sama nih. Ini sama, ini segi N ditentukan panjang salah satu sisi. Ya, ini prosedurnya sudah ada ya, sudah dibuat juga ya. Ini konsepnya mirip ya dengan ini. Kalau ini belum ada garis, kalau ini ada garis gitu ya. Prinsipnya teman-teman, kalau ini ada garis berarti harus membuat lingkaran lah. Ini pasti akan membuat lingkaran nih. Kan ini udah ada panjangnya nih, kita udah tahu nih panjang salah satu sisinya udah tahu. Tanya ini diketahui garis AB ya. Ini udah diketahui garis AB. Konsepnya adalah buat lingkaran ya, yang kemudian dengan garis AB tersebut itu merupakan panjang dari, misalnya ini garis AB, panjang dari sisi segi N tersebut. Berarti teman-teman buat busur lagi dengan panjang AB ini. Busur lagi, terusnya itu ya. Jadi tinggal tarik-tarik aja gitu ya. Nah, ini pasti ini buat lingkaran nih. Lingkarannya adalah titik ini nih, M nih. Coba ya, kita lihat ya. Ini AB, diketahui garis AB. Pertama, perpanjang garis AB, buat pusat di pusat B dengan jari-jarinya atau panjang R-nya adalah AB sehingga didapat P gitu. Oke, dari sini buat busur sehingga didapat ini P gitu ya. Karena ini segi berapa nih? Segi N ya. 7 ya. Oke, ini segi 7. Kemudian ini oke, ini ada ini Jadi teman-teman bisa langsung buat busur ya. Kalau ini udah ada garis, tinggal tentukan aja titik pusatnya. Nah, ini MM merupakan titik pusat lingkaran, buat lingkaran mulai titik A dan B. Dan jari-jari AB buat titik C, D, F, G ya. Yang penting ini, teman-teman udah tahu titik M ini, titik pusat M ya, M ini. Kemudian buat lingkaran, kemudian ya buatlah busur yang memotong setiap lingkaran itu udah ini segi N, karena ini udah diketahui garisnya ya. Garisnya sebenarnya kita nggak tahu ini kalau dari garisnya ini N-nya 7 ya, N-nya 7 gitu ya. Tapi kalau udah tahu garisnya ya ini pasti akan 7 gitu ya, udah akan 7 karena kita membuat garis itu dasar perpotongan antara kurva busur dengan lingkaran kita gitu ya. Ini prosedurnya udah ada ya di slide-nya ya. Saya sampaikan yang kosong lah. Yang kosong ini adalah yang pertama, yang berikutnya adalah kita membuat telur gitu ya. Bagaimana kita membuat telur gitu ya. Yang pertama adalah diketahui dulu ada lingkaran gitu ya. Ada lingkaran, kemudian teman-teman harus tahu dulu ini nih buat garis sumbu ya, garis sumbu lingkaran ini. Dan garis sumbu lingkaran ini sebenarnya langsung nih ya, udah tahu garis sumbu ya, udah garis sumbu lingkaran dengan ya dengan ini panjangnya CD ya. Masalah ini CD ini sama dengan CF ya. Ya, teman-teman tinggal gini aja. Kalau misalnya ini sebelah kanan ya, sebelah kanan, coba ya. Ini diameternya CD ya. Teman-teman buat garis dari sini D yang memotong di B misalnya ya.
garis DE itu ya. Garis DE ini ya, DE ini panjangnya sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini. Sama dengan ini ya, diameternya sama. Ini D, ini pun D. Sama, ini pun sama. CF pun sama, ini pun D. Diameter ya. Tinggal garis berpotongan. Oke. Nah, setelah itu buatlah busur yang menghubungkan ujung dari garis DE dengan ujung dengan garis CF ini. Ya, hubungannya pakai busur. Oke. Ya. Oke, berikutnya adalah setelah dapat busur EF, kita diminta untuk, nah ini buat busur ini. CE dan DF dengan titik pusatnya di C dan D itu ya. Dari sini teman-teman buat busur ini. Hubungkan titik ini dengan titik ini. Kemudian dari sini titik pusatnya hubungkan ini dengan ini. Nah, itulah ya. Oke, apa next? Next, apa lagi nih? Apa lagi ya? Ini apa nih? Garis singgung. Garis singgung. Oke. Diketahui lingkaran. Kemudian kita diminta apa ini? Garis yang menyinggung ini nih. Di titik P misalnya ya. Garis menyinggung titik P ya. Nah, ini caranya adalah teman-teman misalnya kita diminta garis menyinggung titik P. Jadi kan titik P ini titik apa namanya? Titik pusat dengan menggunakan jangka dengan jari-jari R, teman-teman hubungkan apa namanya? Titik pusat dengan memotong titik pusat gitu ya. Dan memotong lingkaran di titik A itu ya. Dan namakan A. Ini panjang ini O maksudnya OA ini R lah ya. Panjangkan garis OA ini sampai sini. Ini OB jadi. Ini R juga ya. Nah, ujung titik B ini ya tarik garis lah ke sini. Tarik garis yang apa menyinggung titik P. Jadi garis singgung gitu ya. Ini apa nih? Ini busur yang menyinggung tegak garis lurus. Oke, jadi ada ini. Ada yang garis lurus nih. Oke, garis lurus. Ada dua garis yang saling tegak lurus. Kemudian teman-teman diminta membuat ini nih. Membuat busur ini nih yang menyinggung garis yang tegak lurus ini harus digabungin di titik T1 dan apa T2 itu ya. Caranya ya teman-teman gini. Buat ini dulu nih, titik pusat sini, di titik pusat sini buat R, busur yang memotong di T1 untuk sumbu AB ya, dan di T2 untuk sumbu CD itu ya. Kemudian tanpa merubah panjang busur, buat lagi busur titik pusatnya di sini, ini titik pusat di sini, buat ini memotong. Potong di sini di titik O. Nah, titik O inilah jadi titik pusat ini. Busur yang akan menyinggung kedua garis yang saling bersinggungan. Ya. Oke. Ini apa nih? Nah, ini sama, ini garis yang menyinggung, tapi garisnya ini tidak tegak lurus, tapi dia ada sudutnya. Caranya gimana? Caranya teman-teman membuat garis bantu ya, yang sejajar ya. Yang panjangnya terserah, kalau misalnya panjangnya R itu ya. Karena jari-jarinya R. Jadi
kita punya ini, diketahui garis ini nih, garis ini, ya. Teman-teman buatlah garis ini, sejajar ini, ya, yang jaraknya R. Ini buat garis lagi, ya. Kemudian teman-teman panjangkan. Nah, ini memotong, gitu, saling berpotongan, gitu ya, saling berpotongan garis bantu ini. Dari garis potongan ini ya dibuatlah busur, gitu ya, dengan jari-jari R. Busur itu nanti akan memotong garis-garis ini, garis yang saling menyinggung ini, ya. Ini sama juga, ya. Ini pun sama juga, ya. Garis yang menyinggung garis tidak tegak lurus, sama juga, ya. Ini sebenarnya ada garis yang kayak gini. Nah, inilah kurang lebih gini. Teman-teman, ini ada garis ini, kemudian dibuat inilah, ini garis bantu, ya. Garis bantu yang sejajar, ya. Buat sejajar dengan jaraknya ini R, gitu ya. Jadi ini terserah. Oke. Itu akhir dari part 2, ya. Teman-teman coba untuk buat. Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, bisa komen di WhatsApp grup, ya. Duretnya kan minggu depan, ya. Baik, itu dari saya. Mungkin kita cukupkan demikian. Terima kasih. Saya tutup dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.